Selamat pagi, Shalom. Hari ini Kamis 2 Oktober 2025. Kita akan melandasi kehidupan kita dengan firman Tuhan yang akan kita baca dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat 26. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, firman-Mu akan kami dengar sebagai landasan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam melandasi kehidupan anugerah Tuhan. Ya Roh Kudus berkuasa atas kami sekalian, berikan kami hikmat, biarlah kami senantiasa menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat 26 firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Atau dalam bahasa Toraja, tontong perannu lan kapak ranuanan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, rasa sukacita akan lahir dalam hati kita ketika ada hal-hal yang baik atau menguntungkan datang pada diri kita. Terlebih ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik akan datang pada diri kita, maka tentu kita akan menantikannya dengan tekun saat datangnya kesempatan tersebut. Dalam teks kita, Yeremia melukiskan penderitaan yang sedang dialami oleh bangsa Yehuda akibat murka Tuhan atas bangsa itu. Namun penderitaan yang digambarkan oleh Yeremia tidak mampu menutupi kesaksiannya tentang kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang sedang dialami oleh bangsa itu. Sekalipun bangsa Yehuda mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena kejahatan bangsa itu sendiri, tetapi Yeremia mau mengubah pandangan mereka tentang apa yang sedang dialami. Yeremia ingin agar bangsa itu tidak hanya fokus pada penderitaan yang sedang mereka rasakan, tetapi seperti apa bangsa itu melihat Tuhan yang besar dalam situasi sulit tersebut. Bahwa Allah sedetik pun tidak pernah melupakan, bahkan meninggalkan bangsa itu dalam situasi yang mereka alami. Kasih Tuhan tidak habis-habisnya bahkan dari hari ke hari. Hidup kita tentu sering diperhadapkan dengan berbagai situasi yang sulit. Namun, kesulitan tidak membuat seseorang menjadi lupa tentang kasih Tuhan, bahkan menghilangkan sukacita dalam hidupnya. Pandangan kita terhadap situasi yang sulit yang sedang kita alami harus kita ubah, bahwa dalam keadaan apapun Tuhan senantiasa ada dan terus mengasihi kita. Dengan pengharapan seperti itulah
kita akan senantiasa merasakan sukacita karena kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita dan tidak akan membiarkan kita ditimpa oleh kebinasaan. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Sungguh nyata firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bersukacita dalam pengharapan. Kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja. Dalam situasi apapun yang kami rasakan, Tuhan senantiasa ada dan terus mengasihi kami. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu, biarlah senantiasa menjadi sukacita dalam kehidupan kami, bahkan kami terus menghidupinya di dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan bersama anak-anak Tuhan yang boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun bentuknya itu Tuhan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, bahkan pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Diberkati senantiasa, diberi kekuatan kesehatan, bahkan diberi sukacita, dan mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab, penuh rasa takut akan Tuhan, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Diberkati setiap kami dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, dalam peran hidup kami masing-masing. Sebagai kepala keluarga Tuhan berkati, sebagai ibu rumah tangga Tuhan berkati, sebagai anak-anak Tuhan berkati, oma opa dalam menikmati usia indah anugerah Tuhan, Tuhan pun berkati. Segala usaha rencana pekerjaan kami Tuhan, kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Pergumulan hidup kami Tuhan, kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang akan memampukan kami, menguatkan kami dalam menjalani situasi hidup yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Harapan-harapan kami, doa-doa kami, jawablah ya Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan melimpahkan sukacita bagi setiap kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua.